Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars kita menggunakan kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada yang kemarin telah kita membahas bab ataupun hal-hal yang berkaitan tentang ciri-ciri isim. Tersisa satu footnote yang belum kita baca berkaitan tentang ciri-ciri isim, yaitu footnote nomor 1 kalau dicetakan saya di halaman 13. Pensarah mengatakan berkaitan tentang masalah ciri-ciri isim, lil ismi alamatun ukhra. Untuk isim ada ciri-ciri yang lain selain ciri-ciri yang disebutkan oleh penulis Qatrun Nada. Minha di antaranya adalah maji'ul kalimati majruratan, datangnya sebuah kata majruratan dalam keadaan majrur, sawa'un bil harfi awil idhofati awit tabi'iyati, baik dia majrur karena adanya huruf atau karena didahului oleh huruf jar, awil idhofah ataupun dia majrur karena sebagai mudhof ilaih, awit tabi'iyah atau dia majrur karena sebagai tawabi dari isim majrur yang lain. Nahwu contohnya adalah dhahabtu li ziyarati alimin jalilin. Dhahabtu saya pergi li ziyarah untuk mengunjungi alimin jalilin, seorang ulama yang mulia. Maka ada 3 kata yang majrur di sini dan semuanya termasuk dalam kategori isim. Yang pertama adalah kata ziyarah, di mana kata ziyarah di sini dia majrur karena didahului oleh huruf, yaitu huruf jar lam, li ziyarati. Kemudian kata alimin di sini majrur karena sebagai mudhof ilaih dari kata ziyarah. Kemudian kata jalilin di sini dia majrur karena dia tabi, pengikut dari kata alim. Lebih tepatnya dia sebagai na'at dari kata alim. Kemudian ciri lain yang berikutnya adalah au munadatan, atau munadatan, dia berkedudukan sebagai munada, atau bahasa mudahnya objek yang kita panggil. Contohnya adalah ya Khalid tamahal fi sayrik, wahai Khalid pelan-pelan kalau kamu berjalan. Ya Khalid jalannya pelan-pelan. Maka kata Khalid di sini dia adalah isim, ciri-cirinya adalah karena didahului oleh huruf nida atau berkedudukan sebagai munada. Kemudian ciri yang lain au mudhafatan, atau sebuah isim itu bisa diidhofahkan. Contohnya adalah kitabut thalibil ilmi jadidun. Kitab penuntut ilmu itu atau kitab siswa itu jadidun, baru. Maka kata kitab di sini dia berkedudukan sebagai mudhaf, atau ya di sini sebagai mubtada dan juga sebagai mudhaf dari kata thalib. Kemudian kata thalib di sini dia sebagai ya mudhaf dari kata al-ilm dan sebagai mudhaf ilaih dari kata kitab. Maka sebuah kata yang dia bisa kita idhofahkan atau bisa jadi mudhaf, maka dia adalah isim. Kemudian ciri yang lain au majmu'atan, atau majmu'atan bisa dijadikan jamak. Contohnya adalah abwabur rizqi katsirah, pintu-pintu rizki itu banyak. Maka kata-kata yang bisa dijadikan jamak maka dia termasuk dalam kategori isim. Kata abwab di sini dia merupakan jamak dari kata bab. Ciri yang lain au musaghharatan, atau bisa ditasghir. Maka di antara ciri isim adalah dia bisa ditasghir. Contohnya adalah Husainun asja'u min akhih. Husain itu lebih pemberani daripada saudara laki-lakinya. Maka Husain ini merupakan bentuk tasghir dari kata Hasan. Wa innama ta'addadat alamatul ismi
li ta'addudil asma. Adapun ciri isim itu ta'addadat, ya berbilang ataupun banyak, tidak hanya satu ciri-cirinya, karena li ta'addudil asma, karena yang namanya isim juga banyak jenisnya atau berbilang. Fal alamatu qad tasluhu li ba'din minha wa la tasluhu li akhara. Dan sebuah ciri-ciri isim kadang-kadang ini bisa berlaku atau diterapkan pada sebagian dari isim, namun untuk sebagian yang lain boleh jadi tidak bisa. Maka contohnya tanwin. Maka ini bisa kita terapkan pada isim yang munsharif. Maka isim-isim yang munsharif yang dia bisa ditanwin, dia bisa kita lekati tanwin apabila tidak ada alif lam. Namun ciri-ciri tanwin ini tentunya tidak bisa kita lihat pada isim-isim yang ghair munsharif. Dimana isim ghair munsharif atau ismul ladzi la yansharif atau al-asma allati la tansharif, baik dia ada alif lam ataukah tidak, dia memang tidak boleh untuk kita tanwin. Maka boleh jadi sebagian ciri-ciri ini berlaku pada sebagian isim, namun tidak bisa berlaku pada isim yang lain. Oleh karena itulah ciri-ciri isim itu banyak atau tidak lebih dari dia ciri-ciri isim tidak hanya satu tapi berbilang, ada beberapa. Kemudian kita akan masuk pada syarah dari bab tentang aqsamul ismi min haitsu al-i'rab, macam-macam isim ditinjau dari sisi i'rab. Ibnu Hisham mengatakan wa huwa darbani, dan isim itu ada darbani, ada dua jenis atau ada dua macam. Mu'rabun yang pertama adalah isim mu'rab, wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilah alaihi. Itu isim yang berubah akhirnya karena amil yang masuk padanya. Contohnya adalah kata Zaid. Wa mabniun, dan jenis isim yang kedua adalah isim yang mabni, wa huwa bi khilafihi, yaitu kebalikannya, yaitu kebalikan dari isim mu'rab. Syarah mengatakan lamma dzakara alamatil ismi, ketika Ibnu Hisham telah sebutkan ciri-ciri isim, dzakara aqsamahu min haitsul i'rabu, maka beliau sebutkan macam-macam isim ditinjau dari sisi i'rab, ditinjau dari sisi bisa tidak keadaan akhirnya berubah. Fadzakara annahu darbani, kemudian beliau sebutkan bahwasanya ditinjau dari sudut pandang itu maka isim ada dua macam. Al-awalu, yang pertama adalah al-ismu al-mu'rabu, isim mu'rab. Wa huwa, dan dia adalah ma yang yataghayyaru, berubah, akhiruhu, akhirnya, bisababil awamili, dengan sebab amil, ad-dakhilati alaihi, yang masuk padanya. Berkaitan tentang amil, maka sering kita pahami bahwasanya amil itu adalah faktor-faktor ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan perubahan akhir dari sebuah kata. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh pensyarah, amil itu ada dua macam, sebagaimana di footnote nomor 2. Di footnote nomor 2, pensyarah mengatakan al-amilu huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin minal i'rabi. Al-amilu, amil, huwa, dia adalah ma, sesuatu yang aujaba, mengharuskan, kauni akhiril kalimati, keadaan akhir dari sebuah kata, ala wajhin makhsusin minal i'rab, berbentuk tertentu dari i'rab, ya, menjadi i'rab tertentu. Wa huwa lafdhiyun, dan amil itu ada dua. Yang pertama adalah amil lafdhi, contohnya adalah kal af'ali wal hurufi, contohnya adalah fi'il dan huruf. Wa ma'nawiyun, dan amil maknawi kal ibtida'i fi raf'il mubtada, contohnya adalah ibtida, letaknya sebuah isim di awal kalimat, fi raf'il mubtada, dalam kasus kenapa mubtada itu rafa atau marfu'. Maka ringkasnya tadi sebagaimana yang kita sampaikan, amil itu adalah faktor, sesuatu yang menyebabkan perubahan akhir sebuah
kata, sehingga nanti kata itu apakah berjenis i'rab rafa, nasab, jar ataupun jazm dalam fi'il. Dan amil ada dua. Yang pertama adalah amil lafzi, amil yang tersurat ataupun bisa kita katakan ya eksplisit. Nah, contohnya adalah fi'il. Maka fi'il ini merupakan amil lafzi. Contohnya adalah adanya fi'il maka mengakibatkan rafa'nya sebuah fa'il dan mansubnya sebuah maf'ul bih. Maka apabila ada fi'il dalam sebuah kalimat, maka fi'il mengharuskan adanya fa'il yang marfu'. Maka marfu'nya sebuah fa'il, maka gara-gara adanya fi'il. Dan apabila fi'il tersebut adalah fi'il muta'addi, maka dia pun berefek munculnya maf'ul bih. Dan maf'ul bih ini mansub, dan dia mansub gara-gara adanya amil lafzi, yaitu adanya fi'il, yaitu fi'il muta'addi. Contoh yang lain misalkan ada huruf, diantaranya adalah huruf jar, maka jelas huruf jar ini mengakibatkan isim setelahnya menjadi majrur. Kemudian amil yang kedua adalah amil yang sifatnya ma'nawi, implisit. Contohnya di sini adalah kenapa mubtada itu marfu', kenapa mubtada itu rafa. Maka para ulama nahwu mengatakan sebuah mubtada itu rafa karena dia merupakan isim yang mengawali sebuah kalimat. Maka letaknya sebuah isim di dalam sebuah kalimat dan dia di awal kalimat, maka ini alasan yang merupakan kita jadikan sebagai tadi amil maknawi yang mengakibatkan kita katakan mubtada itu adalah beri'rab rafa ataupun marfu'. Maka ada amil lafzi, ada amil maknawi. Maka ringkasnya amil itu adalah faktor. Maka jangan sampai kita terjemahkan amil dengan ya pelaku atau orang, ya sesuatu yang melakukan, tapi kita terjemahkan dengan faktor yang menyebabkan perubahan akhir kata. Kembali ke syarah di atas, nahwu contohnya adalah qadima ad-dhaifu, tamu itu telah tiba. Ra'aitu ad-dhaifa, saya melihat tamu itu. Salamtu ala ad-dhaifi, saya mengucapkan salam kepada tamu itu. Fa akhirul kalimati, maka akhir kata dari kata ad-dhaif dalam 3 contoh kalimat di atas taghayyara, berubah. Bid-dhammati menjadi dhammah, wal fathati kemudian menjadi fathah, wal kasrati kemudian menjadi kasrah. Bisababi ma dakhala alaihi minal awamili, dengan sebab amil yang masuk padanya. Amilnya apa saja? Wahya, yaitu qadima, kata qadima pada contoh yang pertama, qadima ad-dhaifu, maka ad-dhaifu di sini dia marfu' sebagai fa'il dan dia marfu' gara-gara adanya amil lafzi, yaitu adanya fi'il qadima. Kemudian wara'a, dan kata ra'a pada contoh kalimat yang kedua, ra'aitu ad-dhaifa, maka ad-dhaifa di sini dia mansub sebagai maf'ul bih dan dia mansub gara-gara ada amil lafzi, yaitu adanya fi'il muta'addi, yaitu kata ra'a. Kemudian wa'ala, dan huruf jar ala pada contoh yang ketiga, ya wa'ala al-jarratu. Dalam contoh salam tu ala dhaifi, maka ad-dhaif di sini dia majrur karena didahului oleh huruf jar ala. Wa qauluhu, dan perkataan dari Ibnu Hisham mengatakan ma taghayyara ma yataghayyaru akhiruhu. Isim mu'rab itu adalah ma yang yataghayyaru, berubah, akhiruhu keadaan akhirnya. Kenapa diberikan qaid demikian, diberikan syarat demikian? Karena ihtirazun min taghayyuri awalihi aw wastihi falaysa i'raban. Karena ini tindakan ihtiraz, penjagaan ataupun preventif dari taghayyuri awalihi, perubahan di awal kata, awastihi atau perubahan di tengah kata. Maka apabila yang dibahas itu perubahan di awal atau di tengah kata, falaisa i'raban, maka ini bukan pembahasan i'rab, maka ini bukan i'rab, tapi ini sharf. Makanya di sini Ibnu Hisham menambahi qaid
akhiruhu, ma yataghayyaru akhiruhu, akhirnya, bukan awal, bukan tengahnya. Karena kalau awal ataupun tengah, perubahan awal ataupun perubahan yang di tengah kata ini yang dibahas, maka ini pembahasan sorof. Kakaulika, seperti engkau katakan, fi tazghiri falsin ulaisun. Nah, contohnya adalah dalam contoh mentazghir kata fals menjadi fulais, maka di sini yang berubah itu adalah awal dan tengah kata. Kemudian dirhamun menjadi duraihimun. Nah, maka di sini yang berubah itu adalah tengah dan awal kata. Maka ini bukan pembahasan i'rab, tapi ini pembahasan sorof. Maka di sini ada qaid, ada tambahan syarat yataghayyaru akhiruhu, tidak hanya ma yataghayyaru, tapi ma yataghayyaru akhiruhu untuk membedakan pembahasan i'rab dengan pembahasan sorof. Jadi yang berubah itu adalah bagian akhirnya. Dan yang kedua adalah al-ismu al-mabni, isim mabni. Wa asyara ilaihi biqaulihi, dan Ibnu Hisham mengisyaratkan dengan beliau katakan wa mabniun wa huwa bi khilafi, dan isim mabni adalah kebalikannya, yaitu kebalikan isim mu'rab. Jadi Ibnu Hisham tidak menjabarkan definisi dari isim mabni, cuman beliau isyaratkan kalau mu'rab itu bisa berubah akhirnya, kalau mabni ya kebalikannya. Ai, maksudnya adalah innal mabniya, sesungguhnya isim mabni, wa huwa ad-darbu tsani, dan ini merupakan jenis isim yang kedua, diddul mu'rabi, dia merupakan kebalikan dari ini. Dia yalzamu halatan wahidatan, dia menetapi satu keadaan akhir saja. Ya, keadaan akhirnya tetap. Fala yataghayyaru akhiruhu, maka tidak berubahlah keadaan akhirnya, bisa babil awamili, dengan sebab masuknya amil. Maka masuknya amil itu tidak menyebabkan perubahan akhir pada isim mabni. Contohnya adalah hadaral ladzi faza fil musabaqati. Hadara, telah hadir, alladzi, orang yang faza, menang, fil musabaqah, di perlombaan itu. Maka di sini yang kita fokuskan adalah isim mausul alladzi, maka alladzi di sini sebagai fa'il dari kata hadar. Kemudian contoh yang kedua, hanna'tul ladzi faza fil musabaqati. Hanna'tu, saya ucapkan selamat, saya mengucapkan selamat, alladzi, kepada orang yang faza, menang, fil musabaqah, di perlombaan itu. Maka alladzi di sini sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang ketiga, salamtu 'alal ladzi faza fil musabaqati. Saya ucapkan salam kepada orang yang menang di perlombaan itu. Maka alladzi di sini dia didahului oleh huruf jar 'ala. Falladzi, maka kata alladzi ismun mausulun, dia merupakan isim mausul. Mabniun ala sukun, mabni atas sukun. Akhirannya senantiasa sukun. Lam yataghayyar akhiruhu ma'a amilir raf'i awin nasbi awil jarri. Tidak berubah keadaan akhirnya meskipun ada amil rafa ataupun amil nasab ataupun amil jar. Intinya dia tidak berubah sama sekali dengan adanya amil, baik amilnya adalah amil lafzi ataupun amil ma'nawi. Maka itu adalah isim mabni. Berkaitan tentang masalah istilah mabni, maka kami ingatkan bahwasanya istilah mabni yang merupakan lawan daripada isim mu'rab itu beda maknanya dengan mabni pada istilah mabni ma'lum dan mabni majhul. Maka kita kenal pada pembahasan fi'il, fi'il ditinjau dari aktif dan pasifnya, atau ditinjau dari disebutkan atau tidaknya fa'il dalam kalimat, terbagi menjadi dua. Ada fi'il mabni ma'lum, kata kerja aktif, dan fi'il mabni majhul, kata kerja pasif. Maka istilah fi'il mabni ma'lum, fi'il mabni majhul, kata mabni di situ artinya adalah berbentuk, bukan mabni yang artinya lawan dari mu'rab. Maka jangan salah interpretasi, jangan salah paham dalam istilah. Maka kalau ada isim mabni, isim mu'rab, fi'il mabni, fi'il mu'rab, maka mabninya di situ lawan dari mu'rab, maka mabni artinya adalah tetap keadaan akhir dari isim atau fi'il tersebut.
Adapun kata mabni pada istilah fi'il mabni ma'lum, fi'il mabni majhul, maka mabni di situ maksudnya adalah berbentuk. Baik, maka isim ada dua, ditinjau dari i'rabnya, dari bisa tidak keadaan akhirnya berubah. Yang pertama adalah isim mu'rab, yang kedua adalah isim mabni. Kemudian kita akan bahas tentang aqsamul ismi al-mabni, macam-macam isim mabni. Qauluhu Ibnu Hisham mengatakan kahaula'i fi luzumil kasri. Ya, contoh dari isim mabni adalah kata haula fi luzumil kasri. Ini contoh untuk isim mabni yang akhirannya senantiasa kasrah. Wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijaziyina. Begitu pula kata amsi, kata hadami nama perempuan, wa amsi dan kata amsi fi lughatil hijaziyin, menurut dialek orang Hijaz. Maka yang dibahas pertama di sini adalah isim yang mabni atas kasrah. Contohnya haula, kemudian hadami dan amsi. Maka senantiasa akhiran kasrah, baik dia berkedudukan sebagai fa'il ataupun yang lain. Bersyarah mengatakan dzakara, Ibnu Hisham menyampaikan atau menyebutkan annal mabniya arba'atu aqsamin, bahwasanya yang namanya isim mabni itu ada 4 macam. Yang pertama adalah mabniun alal kasri, ada yang mabni atas kasrah, wa mabniun alal fathi, ada yang mabni atas fathah, wa mabniun ala sukuni, ada yang mabni atas sukun, wa mabniun ala dhammi, dan ada yang mabni atas dhamma. Maka ada kata ataupun ada isim yang akhirannya senantiasa kasrah, ada yang senantiasa fathah, ada yang senantiasa sukun, ada juga yang senantiasa akhirannya dhamma. Wa bada'a bil mabni alal kasri, dan beliau mulai pembahasan tentang contoh isim-isim yang mabni atas kasrah. Wa matsala, dan matsala beliau berikan contoh bihadhil amthilati, dengan contoh-contoh ini, liyubayyina, untuk beliau jelaskan annal mabniya, bahwasanya isim mabni alal kasri atas kasrah nau'ani, itu ada 2 jenis. Sebelum kita masuk pada jenis yang pertama, pada isim mabni yang mabni atas kasrah, maka perlu kita perhatikan di sini masalah penggunaan huruf jar pada istilah mabni. Untuk istilah mabni, maka dia pasangan huruf jarnya adalah ala, mabni ala sukun, mabni ala kasri, mabni ala dhammi, dan seterusnya. Berbeda dengan untuk isim-isim mu'rab, maka penggunaan huruf jarnya adalah huruf jar ba, marfu'un bid dhammah, misalkan majrurun bil kasrah, maka bukan marfu'un ala dhammah tapi marfu'un bid dhammah, bukan majrurun alal kasrah tapi majrurun bil kasrah. Maka untuk istilah mabni pasangan huruf jarnya adalah ala, mabniun alal fathi, dan seterusnya. Adapun untuk isim-isim mu'rab, maka dia pasangan huruf jarnya adalah ba, marfu'un bid dhammah, majrurun bil kasrah, mansubun bil fathah. Sekarang kita baca jenis isim mabni atas kasrah yang pertama. Awalan, yang pertama adalah nau'un muttafaqun ala bina'i. Yang pertama adalah yang disepakati atas status kemabniannya atas kasrah. Kata-kata yang disepakati oleh para ulama, yaitu ulama lughah, bahwasanya dia mabni atas kasrah, enggak ada khilaf. Mithlus ismil isyarati, contohnya adalah isim isyarah haula'i. Fa inna jami'al arabi yaksiruna akhirahu fi jami'il ahwali. Maka untuk isim isyarah, istilah ismul isyarah ini istilah yang berbentuk idhofah, maka kita baca ismul isyarati, ya, mithlu ismil isyarati, dibaca al isyarati karena dia mudhof ilaih dari kata isim. Contohnya adalah ya, isim isyarah haula, maka isim isyarah haula fa inna jami'al arabi, maka semua orang Arab dari berbagai kabilah, semua orang Arab yaksiruna akhirahu, mengkasrah akhirnya, fi jami'il ahwali, di semua keadaan. Kata haula, mau dia sebagai fa'il ataupun yang lainnya, maka dia mabni atas kasrah. Takulu, contohnya adalah ketika engkau katakan haula itullabu mujidduna, siswa-siswa itu mujidduna,
adalah orang-orang yang rajin atau siswa-siswa yang rajin. Maka haula di sini jadi sebagai mubtada. Ra'aitu haula'i, saya melihat mereka, atau saya melihat orang-orang itu atau orang-orang ini. Maka haula di sini dia sebagai maf'ul bi. Marartu bi haula, saya berpapasan dengan mereka, saya melewati mereka atau orang-orang ini atau orang-orang itu. Maka kata haula di sini dia didahului oleh huruf jar ba. Bagaimanakah i'rab dari haula? Faha, maka huruf ha pada haula ditanbih, dia merupakan huruf tanbih. Ya, kurang lebih huruf tanbih ini adalah huruf yang dipakai dalam kalimat untuk lebih menarik perhatian atau konsentrasi dari pendengar. Harfun mabniun ala sukuni, maka huruf ha di sini dia huruf tanbih karena dia huruf mabni. Ya, dia mabni ala sukun, atas sukun. La mahalla lahu minal i'rab, tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Ya, karena yang dimaksud dengan tidak punya kedudukan dalam i'rab, tentunya kita pahami dia tidak bisa kita dudukan sebagai mubtada, khobar ataupun kedudukan i'rab yang lainnya. Itu kita katakan la mahalla lahu atau la mahalla laha minal i'rab. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada seperti ini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kedudukan itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau dalam bahasa Arab itu selain subjek, predikat, objek, keterangan itu ada huruf yang kemudian kita katakan la mahalla laha minal i'rab, tidak punya kedudukan apapun dalam i'rabnya, nggak bisa sebagai mubtada, nggak bisa sebagai khobar dan seterusnya. Maka ha di sini huruf tanbih, dia huruf mabni, dia nggak punya kedudukan dalam i'rab. Kemudian ulai, haulai, kata ulainya di sini. Nah, ulainya di sini adalah ismu isyaratin. Dia merupakan isim isyarahnya. Mabniun alal kasri, dia mabni atas kasrah. Ya, akhirannya senantiasa kasrah. Fi mahalli raf'in mubtada'un fil awali, mahalnya rafa berkedudukan sebagai mubtada pada contoh yang pertama. Haula itu lab mujiddun. Haula di sini dia fi mahalli raf'in mubtada. Wa fi mahalli nasbin maf'ulun bih bisani. Dan mahalnya nasab sebagai maf'ul bih pada contoh yang kedua. Contohnya ra'aitu haula di contoh yang kedua. Kemudian wa fi mahalli jarin fi tsalits. Mahalnya jar fi tsalits pada contoh yang ketiga, yaitu marartu bi haula. Maka yang pertama ini adalah jenis isim mabni atas kasrah yang semua orang Arab sepakat dia akhirannya kasrah. Adapun jenis yang kedua yang mukhtalafi, ada perbedaan ya, sikap berkaitan tentang apakah dia mabni atas kasrah ataukah tidak. Kasani yang kedua, naun mukhtalafun fi bina'ihi. Yang kedua adalah isim yang mabni atas kasrah namun mukhtalaf fi bina. Ada khilaf, ada perbedaan sikap oleh orang Arab tentang status mabninya. Wa dzakara lahu mitsalain, kemudian Ibnu Hisham menyebutkan dua contoh untuk jenis yang ini. Jadi ada sebagian orang Arab yang ini menyikapi bahwasanya kata-kata ini dia mabni atas kasrah dalam semua keadaannya. Namun ada sebagian orang Arab yang ini kadang-kadang dia menyikapi mabni, kadang-kadang tidak mabni alias mu'rab. Maka ini nau' mukhtalafi bina'i. Apa dua contoh yang disebutkan oleh Ibnu Hisham untuk jenis ini? Al-awwalu, yang pertama, kullu alamin li muannatsin ala wazni fa'ali. Semua nama perempuan dengan wazan fa'al. Semua nama perempuan yang dia berpola atau berwazan fa'al. Fa'ali. Contohnya adalah hadami, kemudian sajahi dan raqashi. Ini semuanya nama perempuan. Coba kita sedikit kenal lebih
dekat tentang 3 nama tadi. Ada Hadami, Sajahi, dan Raqashi. Yang pertama Hadami. Hadami ini merupakan seorang tokoh, ya tokoh wanita di zaman jahiliyah yang sering dijadikan perumpamaan tentang jujurnya atau benarnya penukilan berita. Nah, kenapa dinamakan Hadami? Dan Hadami ini bukan nama asli. Hadami ini julukan. Jadi perempuan tersebut nama aslinya bukan Hadami, ini ada ceritanya. Kenapa dinamakan Hadami? Faqad sumiyat Hadami bihadzal ismi. Hadami itu dijuluki dengan Hadami li'anna darrataha hadamat yadaha bisafrah. Karena ringkas cerita, suatu ketika ini Hadami itu didatangi oleh madunya. Jadi suaminya punya istri lebih dari satu. Di antara istri tersebut adalah Hadami. Suatu ketika Hadami didatangi oleh madunya. Kemudian madunya ini membawa semacam parang. Kemudian parang ini disabetkan ke Hadami. Kemudian kalau tidak salah tangannya kena, tangan atau bagian badannya itu kena, kemudian menimbulkan bekas luka gara-gara tadi disabet parang tadi, jenis parang tadi oleh madunya. Nah, menyabet dengan parang itu bahasa Arabnya adalah hadama. Hadama itu artinya menyabet dengan pisau semacam parang. Oleh karena itulah kemudian karena ada bekas luka pada badan Hadami, maka dia dijuluki dengan Hadami, seorang wanita yang punya bekas luka disabet dengan parang. Kurang lebih mungkin itu kalau kita maknai dengan bahasa bebas. Nah, karena nggak terima dia disabet dengan parang, maka Hadami membalas. Fasabat Hadami alaiha jamran fil muqabil. Sebagai balasan, maka kemudian Hadami melempari madunya ini dengan batu bara. Kemudian batu bara ini kena ke badan madunya, sehingga ada bekas-bekas kulit yang terkena batu bara tadi, kulit madunya Hadami yang terkena batu bara tadi, itu ada bekas belang-belangnya. Nah, dalam bahasa Arab, wanita yang punya bekas belang-belang itu dinamakan dengan barsya. Nah, sejak itu si madunya dari Hadami itu dijuluki dengan barsya, yaitu orang yang dia punya bekas belang-belang gara-gara tadi bekas luka kena batu bara yang dilemparkan oleh batu bara api maksud saya, bara api yang dilemparkan oleh Hadami sebagai balasan. Sebagaimana tadi kita sampaikan, yang namanya Hadami ini dia wanita di zaman jahiliyah. Ada kisah yang terjadi yang kemudian Hadami ini dijadikan sebagai peribahasa ataupun perumpamaan tentang sidqun naqal, ya benarnya berita, ya benarnya penukilan berita. Maka ringkasnya, suatu ketika ya Hadami dan kabilahnya dari Hadami dia punya masalah dengan kabilah lain. Yang kabilah lain ini adalah kabilah yang cukup besar di zaman jahiliyah. Ya, kemudian bersengketalah dua kabilah ini, kemudian berperang. Nah, kabilahnya Hadami melarikan diri ya, karena nampaknya merasa kita ini kalah kekuatan, ya sudah kabur kita lari. Mereka menyelamatkan diri. Nah, ketika mereka menyelamatkan diri dan terasa cukup jauh dari kabilah musuhnya ini, mereka beristirahat dan mendirikan tenda di sebuah tempat. Nah, di pagi harinya ya, Hadami melihat keanehan karena ini kok burung-burung pada terbang dari arah tertentu. Ya, kemudian Hadami
ngecek, ternyata betul ini musuh mengejar kita ini. Karena orang Arab ini, di antara istimewaan orang Arab, dia peka terhadap keadaan sekitar. Kalau biasanya ini tenang, kemudian kok ini ada binatang-binatang pada keluar atau gaduh, ataupun burung biasanya nggak banyak terbang, ini kok ada burung banyak terbang, nah ini berarti ada sesuatu yang tidak beres. Maka Hadami itu perhatian dan merasakan keganjilan. Maka melihat burung-burung yang terbang dari arah tertentu banyak, ini dia merasakan ada yang aneh ini. Kemudian dicek, dia ngecek, ternyata dari kejauhan dilihat bahwasanya pasukan musuh itu sudah mendekat. Maka kemudian Hadami kembali ke kaumnya dengan menceritakan apa yang dia lihat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya namanya perempuan ini dari sisi dari sisi akal itu kurang dari laki-laki secara umum. Kemudian juga karena dia mengutamakan perasaan ketika dia bersikap ataupun berkata, maka kalau ada orang dia dengar berita dari seorang perempuan, maka nggak 100% percaya. Umumnya demikian, nggak 100% percaya. Maka demikian pula qabilahnya Hadami. Ini ada Hadami pulang dari ngecek tadi, kemudian menyampaikan bahwasanya ini musuh udah dekat nih, udah mau mengejar kita. Nah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Maka orang-orang yang mendengar berita dari Hadami itu nggak percaya 100%. Maka dicek coba, benar nggak yang dikatakan Hadami? Nah, dicek ternyata betul. Nah, ternyata musuh ngejar kita. Maka kemudian si suami dari Hadami, di zaman itu suaminya ini saya lupa namanya siapa, tapi yang jelas dia adalah seorang penyair jahiliyah, di antara penyair jahiliyah. Maka kemudian dia mengatakan, yang ini kemudian dijadikan sebuah peribahasa ataupun perumpamaan tentang sidqun naql, ya benarnya berita yang disampaikan oleh seseorang. Si suami mengatakan, idza qalat Hadami fasaddiquha. Apabila Hadami mengatakan sebuah berita tertentu, maka hendaklah kalian percayai. Fa innal qaula ma qalat Hadami. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Hadami. Maka sejak itulah Hadami ini dijadikan perumpamaan tentang sidqun naql, yang benarnya penukilan berita atau informasi. Maka itu Hadami. Kemudian nama perempuan berikutnya tadi dikatakan disebutkan di sini ada Sajahi. Siapakah Sajah? Nama lengkapnya dari kata nama lengkap dari Sajah ini adalah Sajah bintu Al-Harith bin Suwaid bin Aqfan. Dia merupakan seorang wanita dari Bani Tamim, dan Sajahi ini dia mengklaim bahwasanya dia adalah seorang nabi pada masa khilafah Abu Bakar. Dan Sajahi ini merupakan istri dari Musailamah Al-Kadzab. Maka ringkasnya Sajah ini dia istri dari Musailamah Al-Kadzab, dan Sajahi di sini juga mengklaim bahwasanya dia adalah seorang nabi dan hidup di masa kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian nama perempuan yang ketiga adalah Rokosh. Ya, Rokoshi. Ya, ringkasnya Rokoshi ini adalah seorang wanita dari Bani Ta'i, dan ini adalah dia dukun terkenal, ya, seorang wanita yang merupakan dukun terkenal di zamannya, Rokoshi. Maka itu adalah Hadami, Sajahi, dan Rokoshi. Kembali ke permasalahan. Fahada mabnin alal kasri inda hijaziyina mutlaqan raf'an wa nasban wa jarran. Maka contoh-contoh tadi, yaitu Hadami, Sajahi, Rokoshi, atau secara umum nama perempuan yang dia berwazan fa'ali, maka indal hijaziyin, menurut
orang-orang Hijaz, kabilah Hijaz, maka dia secara mutlak mabni atas kasrah. Ketika dia rafa, nasab ataupun jar, maka mutlak orang-orang Hijaz mensikapi nama-nama perempuan yang berwazan fa'ali ini dia mabni atas kasrah, senantiasa akhirnya kasrah. Sawa'un akana akhiruhu ra'an amla, baik huruf terakhirnya ra atau tidak. Baik huruf terakhirnya ra atau tidak. Tasbihan lahu binazali. Kenapa? Karena diserupakan dengan kasus kata nazali. Ya, kata nazali ini isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr yang maknanya adalah inzil. Maknanya inzil, turunlah. Maka karena dimiripkan dengan nazali, kata nazali, dan nazali ini mabni atas kasrah, maka semua kata yang dia berbentuk seperti bentuk nazali, maka dia kita sikapi mabni atas kasrah. Ini menurut Hijaziyin, orang-orang penduduk Hijaz. Takulu, sehingga engkau katakan hadi hadami, ini adalah hadami. Ra'aitu hadami, saya melihat hadami. Marartu bi hadami, saya berpapasan atau melewati hadami. Maka orang Hijaz mensikapinya mabni atas kasrah. Ya, terserah mau akhirannya ra atau enggak. Yang jelas dia karena bentuknya mirip nazali, ya sudah kita sikapi mabni atas kasrah. Ini berbeda dengan orang-orang dari Tamim. Wa amma banu Tamimin, maka untuk penduduk Bani Tamim sendiri, kabilah Bani Tamim sendiri, faba'duhum, maka sebagian mereka yu'aribuhu i'raba ma la yansarifu. Mereka sikapi, mereka mengi'rab, mereka sikapi bahwasanya contoh-contoh tadi hadami dan yang lainnya ini mu'rab. Nah, dia tidak mabni tapi mu'rab. Nah, dan di i'rab sebagaimana i'rab ma la yansarif, ismul ladzi la yansarif. Nah, ismul ladzi la yansarif dia kita ingat bahwa ismul ladzi la yansarif dia marfu dengan akhiran dhamma, mansub dengan fathah dan majrur dengan fathah. Maka sebagian Bani Tamim mensikapi demikian. Ini enggak mu'rab, ini enggak mabni tapi mu'rab, tapi i'rabnya sebagaimana la yansarif. Fayaqulun, sehingga sebagian Bani Tamim mereka katakan hadza hadamu. Ahadihi hadamu. Ini adalah hadamu. Bukan hadami tapi hadamu. Dia marfu dengan akhiran dhamma sebagai khobar. Ra'aitu hadama, saya melihat ya, hadama mansub dengan akhiran fathah sebagai maf'ul bi. Marartu bi hadama, saya berpapasan dengan hadama. Hadama di sini dia majrur, akhirannya fathah karena dia ismul ladzi la yansarif. Bahwa marfu'un bi dhammah, maka pada contoh yang pertama kata hadam dibaca hadamu, dia marfu dengan akhiran dhammah. Wa mansubun bil fathah, dan pada contoh yang kedua ra'aitu hadama, maka hadama di sini mansub dengan fathah. Wa majrurun bil fathati niyabatan anil kasrah, dan pada contoh yang ketiga marartu bi hadama, maka hadam di sini dia majrur dengan akhiran fathah sebagai ganti dari kasrah karena dia termasuk atau karena dia disikapi sebagai mamnu'un minas sarfi, ismul ladzi la yansarif. Maka ini sebagian Bani Tamim, sebagian Bani Tamim mensikapi ini enggak mabni tapi mu'rab dan di i'rab sebagaimana model i'rab la yansarif. Wa aktsaruhum, dan mayoritas mereka yaitu mayoritas Bani Tamim. Mayoritas Bani Tamim yufarriqu, membedakan baina makana maktuman birra, antara kata yang tadi polanya fa'ali, nama-nama perempuan yang dia polanya fa'ali yang diakhiri dengan ra, fayubnihi 'alal kasri, sehingga mereka sikapi mabni atas kasrah. Kal Hijaziyin, sebagaimana penduduk Hijaz. Misal contohnya adalah dhofari, kata dhofari. Kata dhofari ini sebuah kata, dia polanya fa'ali dan akhirannya ra. Dhofari akhirannya ra. Maka mayoritas Bani Tamim ini kalau akhirannya ra, maka ini dimabni.
Dhofari ini ismu baladin yamaniyin, nama sebuah daerah di Yaman. Wa malaisa akhiruhu ra'an, dan mereka bedakan antara dengan yang huruf terakhirnya bukan ro, kata-kata yang dia polanya fa'ali tapi akhirannya bukan huruf ro. Nah, kalau bukan ro akhirannya, fayu aribuhu i'raba ma la yansarifu kama taqaddama. Kemudian sehingga untuk yang akhirannya bukan ro ini, maka mereka statuskan mu'rab dan di i'rab sebagaimana i'rab la yansarif kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Maka ringkasnya untuk yang jenis kedua ini untuk yang jenis kedua ini yang mabni atas kasroh, yang jenis kedua ini adalah yang disikapi berbeda oleh sebagian orang Arab. Maka sebagian orang Arab itu penduduk Hijaz, untuk kata-kata yang dia wazannya fa'ali, yaitu nama perempuan yang dia wazannya fa'ali, nggak peduli apakah akhirannya ro ataukah tidak, maka ini mabni atas kasroh. Ini sikap penduduk Hijaz, senantiasa akhirannya kasroh. Kemudian golongan yang kedua yaitu Bani Tamim. Bani Tamim ada dua kubu. Kubu yang pertama mensikapi sama seperti orang Hijaz. Nah, ini mabni atas kasroh, mau akhirannya ro atau tidak, mau akhirannya ro atau tidak. Kemudian kubu yang kedua, dan ini dikatakan oleh pensyarah mayoritas Bani Tamim. Mayoritas Bani Tamim. Nah, mayoritas Bani Tamim itu bedakan. Kalau dia akhirannya ro, maka mabni atas kasroh. Kalau dia akhirannya ro, maka mabni atas kasroh. Tapi kalau akhirannya tidak ro, contohnya tadi hadami ataupun yang lainnya, akhirnya tidak bukan huruf ro, maka mereka sikapi ini mu'rab. Ini mu'rab. Maaf, ralat ya. Untuk Bani Tamim sendiri, maaf, ada sedikit keliru di sini. Untuk Bani Tamim sendiri, maka ada dua kubu tadi. Maka kubu yang pertama, kubu yang pertama ini secara mutlak mengatakan mu'rab, ralat. Tadi saya katakan kalau Bani Tamim, Tamim yang pertama, kubu yang pertama ini mabni seperti Hijaz, ralat. Keliru. Maka Bani Tamim ada dua kubu. Kubu yang pertama mereka mutlak mengatakan yang seperti ini mu'rab dan di i'rab sebagaimana la yansarif. Adapun kubu yang kedua, maka mereka mengatakan bahwasanya dilihat apakah akhirannya ro atau tidak. Kalau akhirannya ro, kita mabnikan. Contohnya tadi Dhofari. Tapi kalau akhirannya tidak ro, maka kita sikapi sebagaimana i'rab ismul ladzi la yansarif, alias kita sikapi dengan maka ini adalah yang pertama, yaitu nama perempuan yang dia wazannya atau polanya fa'ali. Lalu kulihal di sini memang ada perbedaan dialek dari dua kubu besar, Penduduk Hijaz dan juga Bani Tamim. Dan mana yang lebih kita pilih, atau mana yang lebih kita katakan fasih, maka wallahu a'lam. Namun kalau kita pakai kaidah umum, bahwasanya apabila terjadi beda dialek, maka kita lebih pegangi dialek orang Hijaz, karena dengan dialek Hijaz lah Al-Quran turun. Ada kaidah umum demikian. Karena Al-Quran ini turun dengan menggunakan bahasa Arab, dengan lebih khusus dialeknya orang Hijaz, maka ada kaidah umum lebih kita aboti, lebih kita titik beratkan atau lebih kita pegangi dialek Hijaz, meskipun tidak kita nampik bahwasanya ada dialek lain untuk mungkin kata tertentu, bagaimana tadi kita sampaikan. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Masih berlanjut pembahasan tentang isim-isim yang mabni atas kasrah, yang mukhtalaf fi bina'i. Tadi baru dibahas yang pertama, nama-nama perempuan yang dia berpola fa'ali. Nanti masih ada
kata amsi ini pun nanti disikapi berbeda oleh orang Hijaz dengan orang Arab yang lainnya. Kita akan lanjutkan di pembahasan pertemuan berikutnya saja insyaallah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.